Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik 13, yaitu manajemen operasi, rantai nilai, dan produktivitas, dan perusahaan yang kami ambil, yaitu PT Rumpun Sari Antan 3. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Naili Zaskia Kamalin, Andwi Ruspita, Konita Rahma, Azahra Detiara, dan Friska Sukmaningsih. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Hal ini seharusnya membuat petani bertindak cermat dalam menghasilkan komoditi kakao yang memiliki daya saing di pasar global. Namun, saat ini Indonesia masih berada di bawah produktivitas rata-rata negara lain penghasil kakao dibandingkan hasil olahannya, sehingga nilai tambah terhadap perekonomian terbilang sedikit. Dari segi kualitas, kakao Indonesia tidak kalah dengan kakao dunia, di mana dengan kata lain, potensi untuk menggunakan industri kakao sebagai salah satu pendorong pertumbuhan dan distribusi cukup terbuka. Hal ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi para investor untuk mengembangkan usaha dan meraih nilai tambah yang lebih besar dari agribisnis kakao. Fokus penelitian ini adalah memperoleh upaya-upaya menghasilkan kakao yang sesuai standar ekspor. Dilihat sepanjang aktivitas rantai nilai, yaitu pembibitan, penanaman, pemangkasan, pemupukan, panen, fermentasi, penjemuran, sortasi, pengepakan, dan pergudangan. Fokus penelitian ini adalah produksi kakao di PT Rumpun Sari Antan 3. Selain itu, bertujuan juga untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat peningkatan produktivitas komoditi kakao siap ekspor, dan mengetahui strategi apa saja yang diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan produktivitas komoditi kakao siap ekspor. Teori rantai nilai atau value chain. Rantai nilai merupakan suatu cara pandang di mana bisnis dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Porter melihat rantai nilai sebagai konsep yang dapat digunakan untuk mempelajari segala aktivitas yang dilakukan perusahaan dan bagaimana aktivitas tersebut saling berinteraksi. Rantai nilai mengidentifikasikan 9 kegiatan strategis yang relevan yang menciptakan nilai dan biaya, seperti gambar di samping. Tujuan penggunaan rantai nilai atau value chain yaitu untuk memilah aktivitas yang dilakukan perusahaan secara strategis, sehingga dapat diketahui perilaku biaya setiap aktivitas, diferensiasi, serta aspek potensial yang mungkin dicapai guna menciptakan suatu rantai nilai yang kompetitif. Kerangka rantai nilai membagi aktivitas dalam perusahaan menjadi dua kategori umum, yaitu aktivitas primer dan aktivitas sekunder atau pendukung. Aktivitas primer atau fungsi lini yaitu aktivitas yang terlibat dalam penciptaan fisik produk, pemasaran dan transfer ke pembeli, serta layanan purna jual. Kemudian aktivitas sekunder atau pendukung merupakan fungsi staf yang membantu perusahaan secara keseluruhan dengan menyediakan infrastruktur atau input yang memungkinkan aktivitas-aktivitas primer dilakukan secara berkelanjutan. Produktivitas. Menurut International Labour Organization atau ILO, produktivitas adalah perbandingan antara elemen-elemen produksi dengan apa yang dihasilkan. Elemen-elemen tersebut dapat berupa tanah, tenaga kerja, dan modal. Secara umum, produktivitas merupakan perbandingan hasil yang dicapai atau output dengan sumber daya yang digunakan atau input. Dengan demikian, produktivitas dapat dirumuskan sebagai output dibagi dengan input. Inbound logistik. Inbound logistik adalah aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan, penyimpanan, dan penyebaran input produk, seperti penanganan material dan pengendalian persediaan. PT Rumpun Sari Antan 3 membagi inbound logistik menjadi 4 bagian.
Yang pertama, pembibitan. Pembibitan dilakukan dengan mengambil biji dari pohon yang terbaik. Bibit kakao yang berasal dari biji dibebaskan dari pulp yang melekat. Penyeleksian biji yang akan dipilih untuk pembibitan dilakukan dengan cara memasukkan biji ke dalam ember berisi air, kemudian ditunggu beberapa saat, maka akan terlihat biji mana yang tenggelam dan terapung. Biji yang terapung tidak digunakan untuk pembibitan pohon coklat. Produktivitas dari pemilihan bibit dapat dihitung sebagai berikut. Biji yang tenggelam dibagi dengan biji yang direndam dikali 100%. Dalam penelitian ini diketahui bahwa banyak biji yang tenggelam 90 biji dan biji yang direndam 100 biji, sehingga diperoleh produktivitas pemilihan bibit sebesar 90%. Kemudian, produktivitas dari pembibitan juga dapat dihitung sebagai berikut. Bibit siap ditanam dibagi dengan bibit awal dikali 100%. Dalam penelitian ini diketahui bahwa banyak bibit siap tanam sebanyak 1.333 bibit dan banyak bibit awal 1.666 bibit, sehingga diperoleh produktivitas pembibitan sebesar 80%. Yang kedua, penanaman. Aktivitas penanaman pada PT Rumpun Sari Antan 3 sudah memenuhi standar yang ada, mulai dari persiapan lubang tanam, ukuran polybag, dan lain-lain. Faktor yang menghambat aktivitas penanaman adalah cuaca. Menjaga bibit yang telah ditanam dari hawa dan curah hujan yang berlebih menjadi salah satu faktor. Apabila tidak dilindungi, maka bibit yang telah ditanam akan cepat rusak dan penanaman akan dinilai gagal. Yang ketiga, pemangkasan. PT Rumpun Sari Antan 3 sendiri memiliki 3 model pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan pemangkasan pemeliharaan. Aktivitas pemangkasan memiliki kelemahan pada sumber daya manusianya. PT Rumpun Sari Antan 3 memiliki 2 jenis pekerja tetap dan pekerja tidak tetap. Kemampuan tiap tenaga kerja dalam aktivitas pemangkasan bervariatif karena usia dan latar belakang tenaga kerja itu sendiri. Sehingga produktivitas pemangkasan dapat dihitung sebagai berikut. Kemampuan tenaga kerja memangkas dibagi dengan pohon kakao yang dipangkas dikali dengan 100%. Dalam penelitian ini diketahui bahwa banyak pohon yang tenaga kerja pangkas 400 pohon dan banyak pohon yang tersedia 1000 pohon, sehingga diperoleh produktivitas pemangkasan sebesar 40%. Sama halnya dengan pembibitan, PT Rumpun Sari Antan 3 menetapkan standar untuk proporsi produktivitas pemangkasan sebesar 70%, yang mana itu berarti produktivitas pemangkasan sangat rendah karena hanya mencapai 40%. Hal itu terjadi karena kemampuan tenaga kerja yang bervariatif dalam melakukan aktivitas pemangkasan. Faktor yang menghambat pemangkasan masih hampir sama dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya, yaitu cuaca dan tenaga kerja. Curah hujan yang berlebih menyebabkan tenaga kerja tidak dapat menuju lapangan untuk melakukan aktivitas pemangkasan, dan tenaga kerja dengan kemampuan yang bervariatif menghasilkan produktivitas pemangkasan yang tidak maksimal. Yang keempat, pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah bibit kakao berumur antara 2-3 bulan. Pemupukan dilakukan dengan takaran yang sudah ditentukan. Faktor-faktor yang menghambat aktivitas pemupukan adalah cuaca dan tenaga kerja. Cuaca yang menghambat adalah cuaca panas yang berlebihan, sehingga dapat menyebabkan kekeringan dan persaingan pencarian unsur hara dan air tanah oleh pohon kakao. Tenaga kerja dapat menghambat aktivitas pemupukan dalam hal penaburan pupuk yang tidak merata atau berlebih, karena penaburan pupuk yang berlebih dapat menyebabkan tanaman lain ikut menyerap pupuk, dan pohon kakao tidak mendapatkan pupuk sesuai takarannya. Yang termasuk ke dalam proses primer dalam rantai nilai yaitu operation. Operation merupakan aktivitas yang berhubungan dengan transfer input menjadi produk akhir, seperti masinasi, pengemasan, penjadwalan kendaraan pengangkut, pencetakan, dan lain-lain.
Beberapa aktivitas operation di PT Rumpun Sari Antan 3 yaitu panen, fermentasi, penjemuran, sortasi, dan pengepakan. Yang pertama yaitu panen. Aktivitas pemanenan di PT Rumpun Sari Anten 3 dilakukan tiap hektar dengan pengawasan mandor kebun. Kelemahan dalam aktivitas panen ini yaitu sumber daya manusia. Kemampuan tenaga kerja dalam memanen buah kakao di PT Rumpun Sari Anten 3 bervariatif. Secara umum terdapat 3 klasifikasi. Tenaga kerja dengan kemampuan memanen 90 hingga 100 kg per hari, 60 hingga 70 kg per hari, dan 40 hingga 50 kg per hari. Rata-rata produktivitas panen di PT Rumpun Sari Antan 3 sebesar 73,33%. Produktivitas tersebut dipengaruhi oleh kemampuan tenaga kerja yang bervariasi dalam proses panen. Yang kedua yaitu fermentasi. Proses fermentasi secara garis besar terbagi menjadi 2 macam, yaitu fermentasi eksternal yang merupakan proses menghancurkan pulp pada biji dengan bantuan mikroorganisme, dan fermentasi internal atau perubahan kimia di dalam biji dengan bantuan enzimatik. Ada outbound logistik. Outbound logistik merupakan aktivitas berupa mengumpulkan dan mendistribusikan produk kepada pembeli, seperti pergudangan barang jadi, penanganan material, operasi kendaraan pengirim, pengolahan pesanan, dan penjualan. Aktivitas outbound logistik pada PT Rumpun Sari Antan 3 yaitu pergudangan. Produk biji coklat kering yang telah mengalami proses pengepakan selanjutnya didata dan disimpan di dalam gudang. Pergudangan pada PT Rumpun Sari Antan 3 sudah memenuhi standar pergudangan. Gudang pada PT Rumpun Sari Antan 3 memiliki kondisi yang bersih, ventilasi dengan lubang pergantian udara yang cukup, serta lamanya penyimpanan yang tidak lebih dari 3 bulan, sehingga kualitas biji kakao tetap terjaga dengan baik. Lalu ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan merupakan aktivitas yang menyangkut penyediaan sarana agar pembeli dapat membeli produk. Pemasaran yang dilakukan oleh PT Rumpun Sari Antan 3 sebagai berikut. Buyer melakukan transaksi tawar-menawar kepada head office. Apabila telah terjadi kesepakatan, head office akan menerbitkan delivery order dan menghubungi kebun untuk menyebutkan nomor delivery order. Selanjutnya, buyer dapat membawa delivery order atau produk biji coklat kering dapat dikirimkan kepada buyer dengan menggunakan surat jalan yang telah diterbitkan oleh PT Rumpun Sari Antan 3. Kelemahan dari aktivitas marketing ini adalah tertutupnya informasi harga biji coklat di pasar nasional. Namun, hambatan tersebut dapat diatasi karena harga biji kakao di dunia yang fluktuatif dapat dijadikan strategi bagi PT Rumpun Sari Antan 3 dalam menjual biji kakao dengan harga yang sesuai. Terakhir itu ada servis. Servis merupakan aktivitas untuk memperkuat dan menjaga nilai produk. Aktivitas ini meliputi pemasangan, perbaikan, pelatihan, pasokan suku cadang, dan penyesuaian produk. Aktivitas servis yang dilakukan pada PT Rumpun Sari Antan 3 ditangani langsung oleh perusahaan pusat di Jakarta. Namun, apabila terdapat biji kakao yang tidak memenuhi standar, maka perusahaan pusat akan menghubungi PT Rumpun Sari Antan 3. Kelemahan aktivitas servis dari PT Rumpun Sari Antan 3 adalah perusahaan pusat yang tidak dapat memantau secara langsung kesalahan yang menyebabkan ratur biji kakao. Namun, hambatan ini dapat diatasi dengan suatu strategi, yaitu menempatkan orang kepercayaan perusahaan pusat untuk mengawasi jalannya aktivitas di perkebunan, sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalisir. Simpulannya, rantai nilai merupakan cara pandang perusahaan di mana bisnis dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Begitu pula dengan PT Rumpun Sari Antan 3, tujuan penggunaan rantai nilai yaitu untuk memilah aktivitas yang dilakukan perusahaan secara strategis sehingga dapat diketahui perilaku biaya setiap aktivitas, diferensiasi, serta aspek potensial yang mungkin dicapai guna menciptakan suatu rantai nilai yang kompetitif. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.